Oke, bismillah. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tool NLTK ya, untuk menggunakan NLP. Jadi NLTK itu singkatan dari Natural Language Toolkit. Itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk membangun program analisis teks dalam bahasa Python. Jadi ini dirilis pada tahun 2001 ini oleh Stephen Bird dan Edward Loper. Ini sebenarnya untuk mendukung mata kuliah komputasi linguistik di Universitas Pennsylvania. Oke. Nah, untuk instalasi NLTK, pastikan Python sudah terinstall. Ini kalau menggunakan yang komen ya, komen untuk Python, kita menggunakan Python-nya 32 bit. Jadi untuk NLTK ini untuk di Windows itu gunakan yang Python 32 bit. Ya, jadi menggunakan prompt ini bisa menggunakan perintah pip install NLTK. Ini kalau menggunakan prompt ya. Tapi kalau menggunakan Jupyter ya langsung di Jupyter Notebook-nya itu ya diketikkan. Atau nanti setelah itu kita melakukan import NLTK lalu NLTK download. Nah, di download ini nanti ada banyak pilihan yang kita sebut dengan korpus. Jadi banyak sekali. Nah, kalau mau diinstal semua juga boleh. Atau kalau mau dipilihi itu juga bisa. Jadi nanti kalau kita bekerja untuk yang Python idle, itu munculnya nanti akan muncul Windows seperti ini. Ya, ini tinggal kalian pilih all itu misalkan, ya berarti kemudian diklik download ya nanti akan semuanya akan terinstall di situ. Kemudian nanti untuk keperluan stemming bahasa Indonesia itu perlu kita tambahkan library Python Sastrawi ya. Jadi itu library sederhana untuk proses stemming ya, stemming dalam bahasa Indonesia. Jadi kita cukup lakukan perintah pip install Sastrawi. Nah, kemudian untuk sambil saya jelaskan, saya akan perlihatkan kalau di proses itu kalau dilakukan di Google Colab, kalian semua pasti sudah pernah menggunakan Google Colab ya. Jadi kalau yang masih pertama kali, itu kita panggil Colab Google seperti ini. Di Google-nya, kemudian kita klik. Nah, ini kalau belum ada isinya, itu biasanya hanya ada tulisan welcome to collaboratory. Nah, ini bisa langsung kita, kalau langsung membuat notebook baru, atau kita mau langsung memprogram dengan menggunakan interaktif Python, ya, itu kita bisa langsung klik new notebook. Hanya kelemahan dari Google Colab itu adalah dia punya batas waktu. Ya, jadi dia tidak bisa selamanya. Jadi kalau kita sudah pernah menginstal, kemudian saya lupa berapa batas waktunya, itu kalau kita buka lagi, itu instalasi kita akan hilang dan kita harus menginstal ulang. Itu kelemahan Collabs ya. Kelebihannya kita bisa melakukan pemrograman kapanpun, dimanapun, selama koneksi internet itu berjalan dengan lancar. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi di laptop kita. Yang kalau kita menginstal Jupyter Notebook, Anaconda gitu ya, itu cukup ribet dan cukup besar
file-filenya yang harus kita install mungkin akan memakan space yang ada di laptop kita. Nah, jadi memang kelebihan dari Colab ini dia lebih fleksibel dan bisa kita akses di mana saja. Hanya kelemahannya itu tadi, apa yang kita tulis itu punya batas waktu. Nah, biasanya automatically-nya itu dia akan tersimpan yang kita sudah pernah buat, jadi file IPYNB-nya atau interaktif Python-nya itu dia akan disimpan jadi IPYNB, itu akan tersimpan di Google Drive. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau memang ini hilang, ya nanti kalian cari di Google Drive-nya. Nah, yang kelemahan kedua yaitu tadi, semua instalasi yang pernah kita install di Google Colab itu harus kita install ulang kalau kita mau menggunakan lagi. Seperti itu. Ya, jadi kalau ini sudah kita simpan, ya kita tinggal klik. Ini kita sudah punya, misalkan nanti kalau kita new gitu ya, kalau new notebook, nah kosongnya seperti ini, kita bisa memberi nama di sini. Mirip seperti kalau kita menggunakan Jupyter Notebook. Jadi seperti ini langsung kita tulisi apa namanya, kemudian kita ketikkan perintah di sini. Ya, kini saya sudah punya. Nah, tadi untuk mendownload NLTK, jadi kita ketik import NLTK. Nah, ini kalau nanti kalian simpan, nanti besoknya mau dipakai lagi, ini nanti akan harus diulang lagi. Ini kalau kita menggunakan Google Colab. Beda kalau kita menggunakan Jupyter Notebook, itu dia masih tersimpan ya, di servernya, jadi kita nggak perlu menginstal ulang. Ini karena tadi sudah saya lakukan, maka ini sebenarnya masih bisa kita pakai. Jadi prosesnya itu seperti ini langsung dijalankan. Nah, ini tampilannya kalau di Google Colab itu seperti ini. Jadi kita mau ada pilihan di sini. Kita diminta melakukan download, atau mau melihat listnya dulu, atau mau mengupdate, atau mau melakukan apa help-nya, misalkan klik. Nah, kalau langsung download ya kita langsung D. Nah, hanya di sini kita ditanyai mau di-download yang mana. Nah, kalau tidak tahu apa yang mau kita download, karena korporanya kan banyak sekali ya, kalau di dalam bahasa itu semua himpunan, ya, himpunan kalimat, kata yang pernah disimpan di dalam komputer, yang pernah diolah dalam komputer, itu disimpan dalam sebuah korpus. Ya. Nah, itu korpusnya itu namanya macam-macam. Nah, itu bisa kita download. Kalau kita tidak tahu, misalkan kita bisa melihat daftarnya terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi ada brown corpus, ya. Ini banyak sekali. Ini kalau kita mau melihat semuanya. Nah, ini ada macam-macam modelnya. Nah, ini misalkan kita mau mendownload contoh-contoh yang ada di Twitter, kita nanti menginputkan namanya sebagai Twitter sampel. Misalkan kita mau melihat grammar atau snowball data, jadi banyak sekali. Nah, ini yang perlu kalian lihat. Nah, ini kalau mau melihat semuanya, mau mendownload semuanya, ya berarti kita all corpora. Atau kalau mau kita mendownload semua package-nya, ya berarti all. Nah, seperti ini ya.
Misalkan saya ambil yang simple yang biasa dipakai itu brown. Nah, ini sudah terdownload. Jadi kalau seperti ini berarti sudah berhasil terdownload. Ya, downloading package brown tuh. Ini prosesnya sudah dilakukan. Nah, kalau mau keluar kita cukup mengklik. Nah, ini sudah selesai. Oke ya. Kemudian untuk sastrawi kita cukup mengetik pip install sastrawi. Ini tadi sudah terinstall, ya sudah langsung diklik. Misalkan kita mau ulang lagi. Nah, ini sudah terinstall semuanya. Jadi kalau sudah terinstall dia muncul seperti ini. Baik, sekarang proses-proses apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan NLTK. Jadi